Halo semua, balik lagi bersama aku Wega di channel Wibu Nusantara, aka Telokaspo. Udah lama nggak bikin rekomendasi anime ya? Yap, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa rekomendasi anime lawas yang dimana mungkin kalian para wibu angkatan lama seperti saya bisa menontonnya kembali atau bahasa gaulnya adalah rewatch, bukan bahasa gaul sih. Dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa rekomendasi anime yang memiliki unsur survival atau bertahan hidup. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan berikut adalah rekomendasi anime survival atau tentang bertahan hidup. Number CG. Yang pertama ada Shingeki no Kyojin atau yang lebih dikenal sebagai Attack on Titan. Sebuah anime survival mengisahkan tentang kehidupan umat manusia yang berada di dalam dinding raksasa. Sebuah dinding raksasa. Loh, emangnya kenapa? Pada seri anime Attack on Titan, manusia dipaksa bertahan hidup dari serangan para Titan atau manusia raksasa, di mana para Titan ini nantinya akan memburu dan memakan manusia yang berada di dalam dinding. Pasrah? Tidak semudah itu, Fergianti. Meskipun Kyojin atau manusia raksasa memiliki tubuh yang besar dan tinggi, namun pada kenyataannya Titan liar ini memiliki kemampuan tempur yang bisa dikatakan sangat amat lemah, sehingga akan sangat mudah sekali untuk dibunuh oleh pasukan khusus pembasmi Titan. Ingat, ini Titan liar loh ya. Kalau Titan Shifter beda lagi nih, di mana Titan ini memiliki kemampuan yang sangat amat luar biasa. Bahkan bisa mengakibatkan pasukan pembasmi Titan tuh kewalahan atau bahkan beberapanya ada yang mati juga. Pada anime ini unsur survivalnya tuh bakal kerasa banget nih. Jadi bagi kalian yang belum nonton tuh wajib nonton. Bagi yang udah nonton mungkin bisa ditonton kembali atau rewatch. Oh ya, bagi yang mau mainin gamenya, saya juga sudah pernah mengulas di channel ini tentang game Attack on Titan. Ya mungkin bagi kalian yang mau nyoba belajar ngelawan Titan tuh bisa mainin nih. Number Loro. Yang kedua ada anime Betum. Sebuah anime survival yang bisa dikatakan sangat kekinian sekali karena mengangkat tema genre Battle Royale, Karena mengangkat tema Battle Royale, sama seperti game PUBG maupun Free Fire, yang dimana akan memaksa seseorang untuk membunuh player lainnya atau memilih bertahan hidup dari serangan pemain lainnya. Intinya ya sama lah seperti game PUBG. Pada awalnya Betum adalah sebuah permainan online bergenre Battle Royale. Dalam game ini player dibekali hanya dengan senjata granat aja. Atau gampangnya granat itu adalah bom yang bisa meledak ketika dilempar. Dan uniknya player ini tanpa dibekali senjata api seperti AKM, M4, AWM, dan sebagainya. Jadi hanya granat only. Terdapat sebuah player top global yang bernama Sakamoto. Ceritanya dia adalah pemain terbaik di negara Jepang dan dirinya juga masuk ke dalam daftar pemain terbaik yang ada di dunia. Intinya top global lah. Suatu hari tiba-tiba Sakamoto ini pingsan dan ketika ia terbangun dari pingsannya, ternyata dia sudah tidak berada di rumah lagi. Melainkan Sakamoto berada di sebuah pulau yang tidak diketahui nama pulaunya tuh apa dan letaknya di mana. Tentu Sakamoto bingung tentang apa yang terjadi sebenarnya. Mengapa ia bisa berada di pulau yang tak dikenal itu dan siapa orang yang membawanya ke pulau tersebut? Namun secara perlahan-lahan pertanyaan Sakamoto mulai terjawab ketika ia melihat sebuah tas yang berisi granat dan ketika ia melihat ada seorang pemain yang tiba-tiba menyerangnya. Ternyata saat ini Sakamoto sedang bermain game Betum di kehidupan nyata, jadi bukan sekedar game PC atau smartphone doang. Yang dimana kalau mati ya mati beneran. Oke, lanjut. Number Telu. Yang ketiga ada anime yang berjudul High School of the Dead. Bagi yang suka dengan unsur zombie mungkin sangat direkomendasikan untuk menonton anime ini. Sekaligus juga bisa melihat di konten sebelumnya tentang rekomendasi anime zombie pada channel ini. Biar view-nya naik bro. High School of the Dead menceritakan tentang beberapa murid SMA yang baru saja menerima kabar bahwasannya ada zombie yang mulai berkeliaran di negara Jepang. Awalnya seluruh murid tidak percaya akan hal itu, karena kehadiran zombie itu hampir tidak mungkin terjadi. Namun semua berubah ketika ada satu zombie yang berhasil menginfeksi salah satu guru yang ada di sekolahan itu.
Dengan cepat guru yang terinfeksi itu tadi tuh menginfeksi orang-orang yang berada di sekitarnya atau yang ada di sekolahan. Usut punya usut ternyata wabah zombie ini sudah mulai menyebar di seluruh dunia, termasuk negara Jepang. Mulai dari sinilah perjuangan murid SMA dalam bertahan hidup dari serangan zombie pun dimulai. Dimana pada seri anime ini juga banyak wanita namun sedikit pria, atau dengan kata lain termasuk dalam kategori anime harem, dan juga ada ecchinya coy. Jadi sangat direkomendasikan untuk ditonton lah ya. Cuman kalau puasa ya jangan. Number Papa. Selanjutnya atau yang keempat ada anime Mirai Nikki. Lagi-lagi sebuah anime survival bergenre Battle Royale. Bisa dibilang anime ini mirip dengan anime yang berjudul Betum. Hanya saja, pada anime Mirai Nikki ini melibatkan kekuatan supranatural atau semacam ada unsur sihir atau magicnya gitu. Menceritakan sebuah game Battle Royale di kehidupan nyata. Tentu dong dengan genre ini akan memaksa seseorang untuk membunuh atau memilih bertahan hidup dari serangan orang lain. Karakter utama laki-laki yang bernama Yuki dipaksa untuk berpartisipasi dalam game Mirai Nikki ini. Bisa dikatakan Yuki ini adalah orang yang paling lemah dari player lainnya. Nah, ada sebuah karakter wanita yang bernama Yuno. Yuno ini kebalikan dari si Yuki, yang dimana ia adalah seseorang yang sangat kuat. Meskipun karakter Yuno ini adalah wanita, namun Yuno bisa dikatakan adalah cewek yandere atau yang memiliki jiwa wibu psychopath. Saya sendiri pernah memasukkan anime ini ke dalam rekomendasi anime wibu psychopath terbaik. Buat yang belum nonton, jangan nonton biar view-nya naik. Intinya anime Mirai Nikki tuh bercerita tentang saling bunuh-membunuh dan bertahan hidup. Sekaligus bagi kamu yang penikmat genre ecchi juga ada beberapa adegan yang yang mungkin dapat menghibur kamu di kala tegang. Soalnya tegangnya tuh tentang bunuh-bunuhan nih. Number 5. Yang kelima ada Kotetsujo no Kabaneri. Anime yang bisa dikatakan memiliki konsep yang hampir sama seperti anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Karena yang menceritakan tentang kehidupan umat manusia yang harus bertahan hidup di dalam semacam sebuah dinding. Berbelit-belit. Hanya saja yang membedakannya adalah lawan mereka. Kalau di Attack on Titan tuh musuhnya adalah manusia raksasa atau Titan. Sedangkan pada seri anime Kotetsujo no Kabaneri ini musuhnya adalah zombie. Kotetsujo no Kabaneri menceritakan tentang sebuah wabah zombie, yang dimana zombie ini disebut sebagai kabane atau mayat hidup. Ya zombie kan mayat hidup aja. Nah di sini ada seseorang yang tidak sengaja tergigit oleh kabane atau zombie ini. Dan tentu dong, barang siapa yang tergigit pasti akan langsung terinfeksi. Nah kebetulan ada satu pemuda yang tiba-tiba tergigit nih oleh zombie. Namun, dikala virus yang berasal dari gigitan zombie itu menyebar di tubuhnya, pemuda ini berhasil menghentikan pergerakan virus itu. Alhasil pemuda ini menjadi zombie namun memiliki kesadaran layaknya manusia. Dikarenakan pemuda ini bisa hidup di kalangan zombie dan juga di kalangan manusia, maka jadilah dia seorang kabaneri. Karena kalau zombie itu kabane, maka karena punya kesadaran layaknya manusia jadinya kabaneri gitu. Zombie punya kesadaran manusia. Number 6. Yang keenam ada anime Owari no Seraph. Salah satu anime survival yang mengandung unsur vampir atau vampire. Jadi suatu hari ada sebuah virus yang mematikan muncul di bumi. Akibat dari virus ini membuat populasi manusia tuh turun drastis. Di saat yang sama, ras vampir juga tiba-tiba muncul di dunia ini. Di dunia anime maksudnya. Sehingga manusia yang selamat dari infeksi virus itu tadi tuh akhirnya diperbudak oleh vampir. Hal ini mengakibatkan ras manusia tidak dapat hidup secara bebas karena ditahan atau ditangkap oleh vampir ini. Karena ya vampir itu membutuhkan darah manusia untuk bertahan hidup, untuk makan. Kayaknya sih. Dikarenakan sudah muak ditahan oleh vampir yang sudah bertahun-tahun lamanya, sekelompok anak kecil mencoba melarikan diri dari tempat itu. Tempat itu tuh maksudnya adalah sebuah tempat yang dimana manusia diperbudak oleh zombie. Intinya tempat perbudakan lah gampangnya. Singkat cerita ada beberapa anak yang berhasil melarikan diri dari tempat itu. Nah, orang yang berhasil melarikan diri ini nantinya akan menjadi pemburu sekaligus pembunuh ras vampir. Dan juga tentunya orang ini akan berusaha untuk menyelamatkan manusia yang masih diperbudak oleh ras vampir. Number 7.
Yang ketujuh adalah anime Sword Art Online. Sebuah anime yang bisa dikatakan mampu membuat para wibu mind blowing nih. Juga bisa dikatakan sebuah anime yang mampu menciptakan wibu-wibu baru. Pada konten sebelumnya saya juga pernah membahas tentang seluruh alur cerita Sword Art Online Season 1 bahasa Indonesia. Secara sederhana anime Sword Art Online ini menceritakan tentang dunia di masa depan. Dimana ketika ingin bermain game tuh tidak perlu membutuhkan sebuah alat bantu seperti keyboard, mouse, atau controller penggerak karakter lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah helm yang bernama Nervegear. Dan dengan bantuan alat yang bernama Nervegear ini mampu menggerakkan karakter pada game hanya dengan melalui pikirannya aja. Ya gampangnya sama seperti ketika sedang bermimpi, cuman bermimpinya tuh main game. Dan juga bisa di-save tentunya. Terdapat sebuah game yang bernama Sword Art Online yang mengisahkan tentang sebuah dunia virtual game bergenre MMORPG. Awalnya game Sword Art Online ini bisa dinikmati oleh segala orang. Namun, semua berubah ketika tombol logout dalam gamenya tuh mendadak hilang. Nah, untuk keluar atau logout dari game Sword Art Online tuh syaratnya harus menyelesaikan 100 lantai terlebih dahulu. Dimana setiap lantainya tuh ada boss atau monster yang sangat amat kuat. Sekaligus ada hal yang lebih mengejutkan lagi nih. Karena ketika kamu mati dalam game Sword Art Online ini, maka di dunia nyata pun juga akan ikut mati. Jadinya intinya kalau mati di dalam game, ya udah mati beneran. Number 8. Yang ke-8 atau yang terakhir ada anime Devil Survivor 2 The Animation. Menceritakan tentang munculnya sebuah fenomena aneh yang disebut sebagai penjajahan Septentrian. Nah, fenomena ini menyebabkan seluruh dunia sedang berada di ambang kehancuran. Karena ya muncul berbagai macam monster yang mulai menyerang manusia. Ada sebuah pasukan khusus untuk melawan penjajahan Septentrian ini nih. Pasukan itu bernama Survivor. Jadi pasukan ini atau Survivor ini nantinya akan melakukan kontrak dengan iblis yang berwujud monster, di mana monster yang telah dijalin kontrak itu tadi tuh akan digunakan untuk melawan monster milik penjajahan Septentrian. Jadi menjalin kontrak dengan iblis untuk melawan iblis lainnya. Salah satu alasan kenapa banyak yang suka dengan anime ini ya tak lain dan tak bukan karena karakter utamanya yang overpower. Karena ya karakternya tuh gua banget gitu. Oke, mungkin itu aja rekomendasi anime survival atau tentang bertahan hidup terbaik menurut saya pribadi nih. Bagi yang pengen lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan bisa dicek di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sekaligus bagi yang nyari tempat baca manga sama nonton anime tuh di mana, saya juga sudah membuatkan daftar rekomendasi situsnya di forum Nafas Kuda. Seperti biasa bagi yang mau nanya-nanya atau ngasih saran besok mau bahas apa bisa mengirimkan via DM Instagram di @akuwega. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.